Karena kalau kita itu utang di bank itu sudah tentu setiap bulannya itu kan kita harus mengasih bunga teman-teman. Apalagi ternak kambing ini kan prosesnya lama. Kalau di breeding itu bisa 1 tahun, 1,5 tahun baru panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Suwandi Ngawi Channel. Salam ternak, salam ngarit, sehat sejahtera untuk kita semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini di sini saya akan bahas peternakan kambing dengan cara modal hutang di bank ya teman-teman. Apakah bisa ketemu ataupun menguntungkan ataupun tidak. Nah ini mungkin nanti untuk teman-temanku peternak yang sudah berpengalaman ataupun pernah mengalami ataupun memulai ternak kambingnya itu dengan cara hutang di bank, nanti bisa berkomentar, berbagi pengalamannya kepada Suwandi Ngawi Channel supaya kami di sini lebih bertambah wawasan ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bahasan kami nanti juga bisa bermanfaat untuk teman-temanku peternak semuanya, khususnya peternak pemula yang ingin memulai ternak kambing. Jadi saya itu juga terkadang melihat di beberapa media sosial itu memang ada juga teman-teman kita peternak itu yang memulai ternak itu dengan cara pinjam uang di bank ya teman-teman. Ya semua orang kan pasti ingin mempunyai ternak yang banyak dan juga sukses teman-teman. Saya rasa semua peternak pun juga ingin seperti itu. Dan terkadang memang ada yang hutang bank itu tadi untuk memulainya. Jadi kalau menurut saya itu ya boleh-boleh saja teman-teman. Kita itu misalkan hutang di bank untuk memulai ternak itu boleh-boleh saja kalau kita memang mampunya seperti itu, harus pinjam ke bank dulu. Misalkan seperti itu. Akan tetapi di balik semua itu kita itu juga harus mengukur dari kemampuan kita masing-masing teman-teman. Karena saya lihat juga itu banyak sekali yang misalkan membeli bibitan itu ada 20 ekor bahkan sampai 50 ekor. Itu kan modalnya juga sangat lumayan banyak kan teman-teman. Jadi kalau kita misalkan mau pinjam ke bank itu ya usahakan kita itu bener-bener memperhitungkan dari misalkan dari segi kemampuan kita teman-teman. Karena di peternakan kambing ini kan prosesnya lama teman-teman. Apalagi kalau kita melangkah di sistem breeding, terus kita belinya itu cuma bibitan atau bakalan, memang harganya murah, terus kita bisa beli 20 bahkan dengan 50 ekor itu bisa, harganya pun murah memang. Tapi kan prosesnya kan juga lama teman-teman, butuh waktu 1,5 tahun mungkin kalau untuk dirian kita baru untung. Sedangkan di pinjam di bank itu kan kita harus setiap bulannya kan ada bunganya kan teman-teman. Jadi kalau kita itu tidak punya penghasilan penopang dari kambing, dari lainnya kambing, itu kalau kita cuma mengandalkan dari kambing ini dikhawatirkan nanti tidak ketemu teman-teman, ataupun kita tidak bisa membayar hutang di bank itu. Kan tetapi kalau kita itu sudah punya hasil penopang lain, misalkan entah kita sebagai buruh ataupun punya usaha sendiri ataupun kita sebagai petani, terus ada ibaratnya jonggolannya untuk nyarutan itu loh teman-teman, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita murni dari kambing terus kita berpikirnya itu dengan ternak skala besar ini bisa kita jadikan usaha pokok sebelum kita ternak kita itu mulai produktif, ini saya rasa tidak akan ketemu teman-teman. Jadi kalau menurut saran saya itu kita harus benar-benar menguasai semuanya teman-teman, ataupun memperhitungkan semuanya mulai dari kemampuan kita untuk mengembalikan modal kita di bank dan juga untuk kebutuhan sehari-hari kita itu dari mana, kita punya enggak penghasilan dari lain kambing itu. Dan juga kita kan kalau ternak banyak juga harus membutuhkan bank pakan seperti ini teman-teman, kita harus membutuhkan lahan yang banyak juga.
Tapi kalau memang di daerah teman-teman itu melimpah dari limpah pertanian, misalkan tanaman singkong ataupun tanaman jagung, itu mungkin juga sedikit banyak membantu meskipun lahan panjenengan itu terbatas. Tapi kalau di daerahnya tidak ada, cuman mengandalkan dari lahan bank pakan, ini nanti juga susah sekali teman-teman. Apalagi kalau kita ternak dengan jumlah di atas 20 ataupun pokoknya lebih di atas 20 ekor itu untuk memeliharanya itu juga susah sekali. Kalau kita tidak punya lahan bank pakan, secara otomatis kita tidak bisa kerja kemana-mana teman-teman. Jadi sebelum melangkah sampai kita hutang ke bank itu memang harus kita perhitungkan dulu matang-matang. Jadi itu saran saya teman-teman. Nah ini untuk teman-temanku yang mungkin sudah mengalami atau melakukan hutang di bank terus sudah berjalan terus berhasil atau enggak, itu bisa berbagi wawasan kepada kami, bisa berkomentar, nanti biar teman-teman kita peternak semuanya yang ingin memulai dan ingin hutang di bank itu bisa mengambil kesimpulan, bisa lebih berhati-hati. Itu saran saya. Kalau saya sendiri di sini memang peternak kecil ya teman-teman, karena modalnya juga terbatas. Jadi dulunya itu saya modalnya cuman semampu saya saja. Dulu itu cuman modal 2 indukan bersama anaknya itu teman-teman. Tapi kalaupun kita sabar, sebenarnya itu dengan modal 2 indukan itu kita pelihara selama 2 tahun, insya Allah sudah menjadi banyak teman-teman. Sambil kita belajar dan juga mengumpulkan modal lagi untuk mengembangkan ternak kita menjadi banyak. Jadi dengan cara-cara seperti itu, insya Allah itu juga lebih efektif teman-teman daripada kita mengambil langkah yang instan dengan cara hutang di bank mungkin terus dengan jumlah yang banyak seperti itu. Saya rasa juga kalau menurut kami loh teman-teman, karena kami kan juga peternak kecil, modalnya terbatas, itu kurang efektif. Jadi lebih efektif kalau kita itu sambil belajar terus sambil ternak itu tadi, terus kita sabar menanti, itu insya Allah hasilnya pun bisa berenah teman-teman, meskipun cuma modal 2 indukan. Karena praktek kami itu seperti itu, dan alhasil memang alhamdulillah, kalaupun kambing-kambing ini tidak saya jual untuk kebutuhan misalkan, ataupun saya kembangkan terus, ini sudah nggak muat kandang saya ini teman-teman. Tapi karena saya ternaknya juga untuk buat sampingan, jadinya ya setiap kali lebaran haji sudah waktunya ya saya bongkar, terus hasilnya untuk kebutuhan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan oke teman-teman, mudah-mudahan keterangan kami ini bisa sedikit memberikan wawasan kepada teman-temanku peternak semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata kami yang tidak tepat. Di sini kami tidak ingin menyinggung untuk teman-teman yang berhutang ke bank, karena tujuan kami sebenarnya cuma ingin mengingatkan teman-teman supaya memikirkan matang-matang dulu sebelum melangkah lebih jauh dengan hutang di bank. Dan mohon maaf ya teman-teman jika ada kesalahan, dan video dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.